Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Safril, Mak Hos. Fresh ya? Fresh gitu. Nah, setelah kita bergelut dengan acara internasional Rumah Gadang Expo, kini kita basuo balik jo pemirsa Soro Minang TV dalam program-program rutin kita tiap malam. Kan tiap malam. Dan malam khusus Iko halo warganet kok. Oh, lupa. Khusus malam Iko kita bahas apa yang menjadi trending viral. Apalagi ke musim-musim politik. Oh, musim politik. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonya, alhamdulillah kami menjumpai pemirsa sadonya balik dalam sebuah program rutin kita setiap Ahad malam, yaitu program Halo Warganet. Pemirsa Soro Minang TV sadonya, dalam edisi 28 Mei 2023 kita program Halo Warganet ingin berbincang-bincang sedikit tentang persoalan-persoalan yang akan mungkin hangat ke depan. Pastinya kok Mahos. Betul. Mulai mengalir dana-dana, money politik, dan sebagainya lah. Kita berdiskusi dan berbincang-bincang saja. Iya. Sehubungan dengan hal tersebut. Karena ikut tahun politik ini. Oke. Tapi sebelum itu kita lanjut. Ambo Safril Yubahar dan Ambo Fred Azwansa menjumpai pemirsa dan selalu berdoa kepada Yang Kuasa untuk supaya pemirsa tidak pernah berhenti kami memohon untuk dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan juga selalu kami mengingatkan, minta kanan diate itu adalah utama. Betul. Baik apa yang Allah awak lakukan maupun yang akan kita lakukan. Betul. Jadi seminggu kapatangko kita lah banyak, baik itu beribadah, kegiatan rutin. Tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang telah kita laksanakan hendaknya diridhoi Allah dan menjadi pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita juga tak pernah berhenti memohon ke pemirsa Pak Fred. Pasti Mahos, harus itu. Kalau indak gara-gara pemirsa, kita enggak ada kita dah. Ya, enggak ada yang nonton. Enggak ada yang subscribe kita. Enggak ada yang like kita. Enggak ada yang akan men-share dan enggak akan ada yang komen. Ya, tentu anak san fanpage semua Soro Minang TV YouTube-nya. Kalau gitu juga lain. Maka kita selalu meminta kepada pemirsa Soro Minang TV dan sekaligus berterima kasih untuk selalu mengirim dan men-share sebanyak-banyaknya akun fanpage kita dan channel YouTube kita Soro Minang TV. Ya. Oke, Pak Fred. Dan tidak lupa pemirsa, selalu kami sampaikan, jangan bosan, jangan pernah ragu, like, subscribe, komen, follow akun fanpage, dan share sebanyak-banyaknya ke seluruh kerabat kita. Ya, betul. Seluruh teman-teman kita. Dan khususnya seluruh orang Minang dimanapun berada di manca dunia. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita gara-gara Mr. Donald, istilah manca dunia gue diviralkan. Harus. Orang menyebut manca negara. Manca negara. Kita manca dunia kok. Kalau kameramen wak gue yo. Itu akan menjadi hashtag Soro Minang TV juga kok. Ciri khas. Manca dunia. Manca dunia. Oke pemirsa Soro Minang TV, seperti biasa dalam Halo Warganet di edisi 28 Mei 2023, seperti biasa kami menjumpai pemirsa sadonyo dalam sebuah program Halo Warganet. Program Halo Warganet pemirsa Soro Minang TV yaitu sebuah program menjumpai pemirsa untuk memberikan komen-komentar sehubungan dengan berbagai macam pelayanan-pelayanan publish, baik itu komentar yang positif maupun ada masukan-masukan yang negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Pastinya Mahos. Terhadap semua fasilitas publik, baik itu yang disiapkan oleh pemerintah ataupun yang dilakukan oleh pihak swasta itu sendiri. Dan yang paling penting Mahos harus kita ketahui kini kok, sebelum kita membahas topik utama, ala banyak nampak perubahan di Batam. Jalan-jalan lah gadang-gadang. Ndak PK lah. Ndak PK wak ledana. Cuma cie masalah Mahos. Aye kok susah tarui saya.
Masalah tarwis ya. Iya. Nah, Mungkin Modeko. Kita berikan waktu lah kepada yang pemegang kebijakan AYEK. Ini kan Wak Calik kan banyak pipa-pipa di jalan. Iya, jadi mungkin masih membenahi apa istilahnya itu? Ya, jalur distribusi. Jalur distribusi AYEK itu. Karena pipa-pipa tuh bau-ungguk di pinggir jalan. Iya, itu pastinya. Moko kuning, nongsa, bengkong. Itu yang agak susah. Tapi kalau kita di Sungai Harapan kok jauh Kupang agak lay aman-aman stena. Insyaallah lah. Dek ada preks kok mungkin. Ais, indah. Kabarnya kita punya dua danau. Ada Sungai Harapan, ada Sungai Ladije. Patutlah aman-aman saya orang Sekupang kena. Dan lain dalam berapa tahun terakhir curah hujan kan cukup tinggi. Ya mulai. Dulu Wak masih ingat 3-4 tahun yang lalu musim kemarau cukup panjang. Sangat. Suka jadi ala takubak kulit yang apalagi Sungai Harapan ndak beraya lah dah. Dan bungkuk kuning pun citu jo. Ya, sehingga kita waktu itu diminta untuk laku tandon. Ala meminta surat sembayang istiqamah. Betul. Iya kan? Tapi alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir itu lain dah. Ala ada perubahan. Itu perlu kita syukurin. Jamu pelan deh hujan. Itu salah lo beko. Padahal awak ndak ada tangayis kok. Betul. Kok di nyagih lah di Tuhan paneh dia ngekna aja. Ndak tahu Batam kok ndak ada tangayis. Ya. Oke. Pemirsa Suara Minang TV sadonya selalu kami meminta kepada pemirsa silakan berikan komentar-komentar terhadap segala sesuatu baik yang ditemukan di lingkungannya atau menemukan sesuatu dalam sebuah kasus-kasus tertentu dalam bentuk pelayanan-pelayanan publik dan segala macam termasuk di dalamnya jika memang ada apresiasi yang cukup positif pasti dem patang ngurus KTP onde sanang bana itu para kalau aslinya KTP siap ya KTP siap itu kan apresiasi jangan awak mau pek taruh saya de perminta buruan boleh ya nyo ado yang positif pastinya tapi kan tetap juga ada kekurangan sampaikanlah kekurangannya itu dengan cara-cara yang bijak. Itu yang harus Dunsana Suara Minang TV kami mengajak untuk selalu jangan bosan berikan masukan, berikan tanggapan apapun itu terkait permasalahan yang ada di Kota Batam, di sekitar kita. Yang terpenting di sekitar kita dulu. Pasti. Kau mikir Batam lah mungkin agak barek loh. Nah, siapa tahu aja lo. Ada lo di sana. Kok tahun politik kok. Kok tahun politik kok mahos. Sebelum kita bicara politik, Barenca ada ndak yang perlu ke Fred sampaikan sebuah narasi pasti sehubungan dengan pasti laki-laki menerima komen-komen dari pemirsa tapi sebelum itu apa tuh kita sapo-sapo lah all kru aja sadon iya Budes apa kabar Budes kok lah 2 hari ndak ke studio terus PJ Pak Ilyas kabar ke Pekanbaru tuh bisa boleh bisa gala apa talam durian wajib tuh Pak PJ warnanya kuning tuh Pak PJ jangan lupa talam durian kami tunggu di studio aduh cek lah ikonan lah sibuk lo gara-gara kita mengecek politiknya lah sibuk lo gini mak host kita seorang tuh mak ya sibuk deh politik lo gini ya nyo ndak itu dah inyo penyelenggara ya kan tapi kan masih berbau politik makanya agak Andi Zamudra dan Pak Rizaldi mudah-mudahan capek selesai skripsi itu karena lah hampir lah sebulan awak agak dicuek-cuek tanggung cuti lah cuti nyo kata kan tapi kok don salah kan berang ayo nyo pimpret keputusannya ndak bisa bantah nyo cuti PJ ada yang bilangan pimpret tuh PJ kita ndak bisa dong oke pemirsa Suara Minang TV silakan Pak Pret Ambo sambil mempelototin mana tuh ada komentar dan men-share sebanyak-banyaknya silakan Pak Pret baca sebuah narasi yang mungkin bisa menjadi sebuah pemikiran ideal sebagai seorang warga negara. Tetap. Ya. Jadi Dunsana Suara Minang TV
kebetulan ini adalah memasuki tahun politik sampai dengan akhir 2024. Betul. Nah, panjang Pak Pret. Panjang. Nggak sampai awal tahun. Enggak ya. sampai awal tahun. Ya. Karena pemilu itu akan dimulai ketika bulan 2, bulan Betul. Februari 2024 sampai dengan Agustus 2024. Betul. Akan beriringan antara pemilu legislatif, pemilu pemilihan presiden, pemilu pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Cukup. Ya, cukup Solo. Oh, Solo kan lah. Nah, Oke. suara Dunsana Suara Minang TV. Pak Pret, tunggu lalu. Apa tuh? Sebelum kita Pak Pret bacon sebuah narasi yang mungkin bisa membangun pola diskusi kita, Jadi. membangun pemahaman ideal kita sebagai warga negara, Siap. sikap kita terhadap sebagai negara terhadap tahun politik dan segala macam. Iya. Kayaknya banyak go komen lu Pak Pret beko hilang le go. Jadi kita bacaan dulu. Bacon cek lu nah. Jadi harus tuh mau kona nyetinggan gitu deh ke Dunsana kok. Ya. Kita calik tuh mouse. Koyo lah. Assalamualaikum Pak An. Masya Allah. Kemana petang? Pengaji ya? Pengaji. Ya, ndeh. Ya. Oke, coba Pret baca. Kok Pak An agak menunggu kaki ya? Ya. Sambil menunggu kaki kok kita hibur Pak An seketek. Betul. Ya. Jadi Mikaela Amira Sabil, Suara Minang TV. Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Terima kasih. Terima kasih. Mairizon Cenego, mantap. Manca dunia. Manca. Iko kameramen kita punya kok. Yo. Sudah Jadi itu. besok kalau jong pe merantau ke luar negara manca dunia ya. Manca dunia lah, jangan ke manca negara lah. Manca negara itu lah biasa tuh. Lah biasa tuh, awak manca dunia. Manca dunia. Tapi jangan sampai dunia arwah, dunia iko, pokok manca dunia aja dulu. Berikut dari Wilda Ningsih. Nah, iko kayaknya kok kawan nambo kok. Baca Iko ndak di siko do maos. Kok di Padang kok kawan kok. Baca Mbak. Ya. Di Kaliliangan Lawi ba kok susah juga ya tuh host kata kan. Indak tahunya do kalau awak iya Lawi awak minum kerongkongan awak nan saki. Alun ado teknologi. Alun ado teknologinya. Kalau lah ado teknologi itu clear sadalanya. Urusan aja. Iya tuh. Nur Selayan mudah manca dunia makin sukses. Salam dari orang Minang. Mau tahu di Selat Panjang Meranti. Salam balik Nur sana ke seluruh orang awak dan sana kita yang ada di Meranti. Selat Panjang. Altaf Naufal Ali. Kau tahu mak siapa? Tahu mak kok? Nggak. Hiko kameramen kita kok. Landa lamola ndak nampak kok. Nan seorang kok. Iko nama anak atau apa? Nama anaknya kok. Nama anaknya kok. Iya. Apa katanya? Tumben host Arjuna Sadala kompak selalu Suara Minang TV. Terima kasih Mas Rudi. Pantau juga lah kami dari jauh ya. Jangan dia ditinggal-tinggalan kami kok. Corina Nofrina menonton, silakan Uni untuk memberikan komentar. Iya, pasti. Karena kalau ndak bisa membuat menu komentar, bintang kiriman. Itu perlu. Ya. Itu perlu. Ya, perlu. Terus Rida Yose Rizal. Oh lah ya do Uni Corina mau komen. Assalamualaikum Suara Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, salam sehat selalu nih keluarga. Rida Yose Rizal, jangan biarkan korupsi merajalela. Wah, dipancing ada Rida Yose Rizal mah. Tunggulah dulu. Ya, Beko kami panelo di sekolah. Tenang. Delmaskar Naroslayo. Di sana Ambo Pak Del, mantap Suara Minang TV. Suara Urang Awak. Terima kasih Pak Del. Salam ke orang rumah dan keluarga ya. Jadi Pak Del. Jodoh sana yang ada di sekitarnya. Baca lah Pak Bre. Nyo paralu kok. Ya. Nampaknya harus kita sampaikan kepada Dunsana Suara Minang TV. Kenapa pembahasan kita kini mengenai money politik. Betul. Silakan Pak Fred bacakan sebuah narasi kita. Kalau politik uang merujuk pada praktik memberikan atau menerima uang, atau hadiah dalam rangka mempengaruhi sebuah keputusan politik atau pemilihan. Bahaya politik uang terhadap negara sangat signifikan dan dapat menciptakan dampak negatif yang serius. Antara lain, pertama,
merusak tatanan demokrasi karena Betul. suara rakyat bisa dibeli dengan uang. Itu akibat dari politik uang. Betul. Dan itu yang harus dihindari. Dan itu sangat merusak prinsip demokrasi yang mendasari sistem pemerintahan kita. Benar. Karena kok berantai-rantai itu. Iya, nggak boleh itu doh. Ya. Nyo cie lolos, kedua lolos, ketiga lolos, orang nantagi ya. Yo, kalau lah banyak yang ngeluar piti itu penganawa ketua menjabat. Mbak ada yang balian petinan keluar. Itulah sumber korupsi itu. Akhirnya masuk yang kedua kok, korupsi. Ya, betul. Akibat dari politik uang itu seringkali terjadi praktik korupsi. Betul. Karena Betul. ketika seorang pejabat ingin menjabat, dia melakukan money politik. Ketika menjabat, dia akan berpikir pertama kali, berapa uang aku yang telah kukeluarkan dan bagaimana cara aku mengembalikan. Baca taruh Fred. Tarik kita baca. Oke. Itu akibat dari money politik yang kedua. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Politik uang dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Calon atau partai politik yang menerima dana besar dapat memiliki akses lebih besar ke sumber daya dan dukungan politik. Nah, sementara calon atau partai dengan dana terbatas akan terpinggirkan. Dan Betul. itu memang pasti. Ya. Itu memang pasti. Ya. Dan rata-rata apalagi ketua-ketua partai politik umumnya adalah pengusaha, Ya. pemilik banyak usaha. Betul, betul. Nah, itu kesenjangan sosial. Yang keempat adalah hilangnya kepercayaan publik. Itu pasti. Politik uang merusak sistem kepercayaan masyarakat terhadap politik di negara kita. Betul. Dan pemerintah pada umumnya. Ketika terjadi persepsi bahwa keputusan politik dipengaruhi oleh orang-orang cenderung meragukan integritas dan transparansi proses politik. Betul. Itu memang betul. Ya. Dan yang terakhir, menyimpang dari isu substansial, praktek politik uang dapat mempengaruhi agenda politik dan pemilihan. Oke. Akhirnya tidak menjadi fokus pada isu-isu yang harusnya diadu. Isu gagasan harusnya konsep, Ya, bukan visi politik, misi. visi misi, Ya. bukan cacek mencacek, bukan Ya. buruk memburuan. Oke. Tapi kini Giko Ambo jujur mahos sabananyo kalau politik uang, kalau di sisi Ambo ya secara pribadi Ambo kurang setuju. Tetapi kita punya pengalamannya Giko mahos. Banyak masyarakat yang memang alah kanai. Karena mereka tidak peduli lagi kepada pemerintah. Apatis. Siana kemagia selai. Siana kemagia selai. Dan ambo banyak tuh. Dan ambo memang sedikit Pernah banyak ambo setuju. Ambo tidak pernah nerimo dong. Ambo tidak pernah menerima. Tetapi ambo setuju dengan politik dalam artian bukan membeli suara. Bukan membeli suara. Nyanyi Giko. Kalau calon partai politik bermain money politik atau politik uang untuk kesejahteraan masyarakat, kita setuju. Baca contohnya cula bunyi. Banyak mahos. Baca doanya. Sekarang ini berlomba-lomba apalagi tahun politik ini kok. Banyak anggota dewan. Anggota atau calon dulu kok? Anggota kok. Kalau calon kalau lah duduknya tuh walai. Tapi dia kan mempertahankan kok. Iya. Ini mempertahankan kok. Iya. Ada nggak mungkin duduk sekali do. Ya. Kalau bisa 2-3 sampai kali kayak kata ya kan. Dia bermain tapi bukan dengan uang dia pribadi. Oh, berarti dengan dana-dana yang memang itu menjadi hak dari anggota dewan. Nah, jadi money politik yang dilakukan oleh para anggota-anggota dewan yang akan mencalonkan ini adalah salah satunya dengan membangun fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan masyarakat. Mungkin Pak Fred, kalau menurut awak indak tepat kalau istilah itu dengan istilah money politik. Oh, salah maaf. Kalau ambo mencari itu sebuah money politik. Kalau seandainya memang umpamo ambo anggota dewan gua. Sudah tuh beko kan ada dana-dana khusus pribadi kepada kayak pokok pikiran lah, dana pikiran segala macam. Gitu ya kan. Sudah tuh PT itu ambo datang, rupanya kameramen kita gua pemilih ambo di kelompoknya dulu. Iya, oke. Pai ambo ke situ, nal. Oh, anang bisa kita bangun nal kok anggaran kita. Iya. Itu ndak money politik, berarti bagus. Iya. Tapi kalau seandainya kalau berbicara money politik itu benar-benar pengertian lebih ekstrimnya adalah Fred, ambo milih dan tapi dua tuh ya. Itu maksudnya. Nah, tetapi
Itu sama juga membali suara. Oh enggak, itu tugas inyo membangun Nah, konstituen harusnya tadi. kalau tugas inyo membangun konstituen, Ya. ya, bukan hanya konstituen yang di daerah inyo yang ngalah dipilih. Daerah yang anda ada memilihnya harusnya itu yang nyebangun. Tunggu dulu. Nah, Mereka tentu berdasarkan proposal yang masuk. iya. Nan orang nendak satu milih, aku nyo malu lah maju kawak ko. Dia sagan nak Pak Sap nyawak dulu nak 2 milihnya dah. Itu maksudnya proposal. Kami gitu. Kan boleh saya mah. Boleh nak ada masalah. Kalau memang itu ada, Waraso pasti ada pertimbangan. Karena ikut. Cuman tunggu lo. Apa tuh? Nah, lo cekak lah. Dan cakap kita pro dan kontra. Ya, kan? cuma mau deko Pak Pre. Tentu umpama. Kita contoh lah komplek gitu. Oke, siap. Komplek di Ban Palem milih Pak Sap Selmoga. Oke. Oh Ciptapuri sing enek suruh Pak Sapnya. Nah tuh kini prioritas yang perlu dibangun. Apakah Ciptapuri atau Tiban Palem? Pasti Tiban Palem dulu. Nah, kalau ada proposal Ciptapuri masuk, ya paling enggak agak 25% lah. Dari Tiban Palem. Kan begitu ya kan? Nah, itu tidak money politik. Nah, tetapi money politik ini kan menurut penjelasan yang tadi yang baca, membeli suara kan tidak langsung secara person to person. Terus bisa membeli suara kelompok dengan membuat sebuah pembangunan, membuat sebuah ini. Berarti itu kan money politik yang positif. Nah, itu makasih itu kan termasuk kategori money politik. Jadi jangan yang konotasinya negatif. Oke. Itu yang pertama. Itu yang ekstrim lah ya. Coba kita berbicara yang membuat yang berkonsep money politik itu yang negatif. Karena itu akan berdampak negatif sampai kate. Sampai gini banyak maus. Itu yang perlu kita coba hindarin. Tapi kalau kita kaji-kaji kadang-kadang Pak Pret lah. Kalau kita banyak lah enggak kok? Alun lah. Kalau kita diskusi kalau kita kaji-kaji kadang-kadang antara masyarakat dengan si calon legislatif tuh yang akan membali suara itulah kadang-kadang lah samola jo maitong mana dulu ayam jo talu. Mana dulu ayam talu jo ayam. Kenapa? Karena kadang-kadang masyarakat memancing lah Pak Pret. Berapa itu? Baru sengenek kamu ngecek. Aduh tis nak. Itu nan tadi itu. Betul. Itu nan tadi. Iko yang mau sampaikan ko untuk calon-calon yang baru. Betul. Betul. Kalau nan tadi itu yang incumbent. Betul. Nah, calon yang baru ko itu yang mau sampaikan. Money politik kedua adalah kepada calon-calon anggota legislatif yang akan ikut, bukan incumbent. Nah, jadi banyak juga Maus, termasuk di salah satu wilayah di Tiban Baru kok, banyak nama ngecek. Kami DP di Muko baru kami pilih. Kan artinya adalah memang masyarakat kadang-kadang menginginkan itu. Karena Maus, ya gitu Maus ya. Masyarakat sudah bosan dengan janji-janji. Jadi ketika orang kok caleg-caleg kok masuk masa entah caleg, entah cagup, entah cawagup lah, entah sial lah namanya masuk kok, entah tim suksesnya kok. Apa pilih kok Pak kami iko calon kami Pak iko Pak iko track recordnya Pak iko. Kami bangun ketikanya duduk apa nio apa jalan gedung serbaguna segala macam. Ketikanya lah duduk. Sekali nado. Akhirnya masyarakat itu apatis. Karena apa? Kok latih kok ambo dek pengalaman. Kok ambo pengalaman? Enggak manarimo dong. Ada tanya dua kali sederhana. Awak kami tari kok. Pengalaman nan gitu. Pengalaman kanekicu bukan pengalaman manarimo, kan pengalaman kanekicu kok. Jadi kanekicu taruh akhirnya masyarakat tuh berpikir, Pak, kini giko sela Pak. Kalau orang namo DP di Muko kita pilihnya. Tapi kalau ndak ada DP di Muko ndak usah dipilih. Biarlah beli suara seorang-seorang selai. Barangnya nih 200-300 ribu kita jual suara kita. Karena hidup kita kok nggak akan berubah. Dari pemilu nan kapatang-kapatang sampai kini awak naniko takai kudo nan di hatenya banyak pitinya baca kak di Muko di belakangnya uang kopi. Iya, tapi kan Waraso tidak semua aja juga berpikir seperti itu. Nah, jadi memang diskusi kita agak sedikit harus konstruktif lah, nah ya. Biar bisa memberikan edukasi ke masyarakat, ya kan? Itu makanya kini. Betul, ya kan? Artinya adalah
kita berharap kepada masyarakat yang yang mempunyai kedaulatan di negara Republik Indonesia kok. Iya. Ya kan, yang mempunyai negara kok kan awak punya kok. Awak yang punya. Tidak pemerintah kan punya. Tidak, orang kok kan juga awak gaji kok. Betul. Nah, jadi artinya adalah kita tumbuhkanlah kesadaran kita gitu. Oke. Kita tumbuhkan kesadaran kita bahwasanya stop money politik. Nah. Kita berbicara gagasan. Oke. Kita berbicara visi misi. Oke. Kita berbicara konsep. Oke. Kan begitu ya kan? Itu ambo setuju. Itu ideal. Itu yang Itu ideal. Toh kenyataannya 5 tahun indah ada muncul. Iya. Besok jangan pilih aja lah. Jangan pilih lah. Oke. Itu tahap awal. Betul. Tahap awal oke lah. Ketika itunya jalankan itu dan itu ternyata berhasil. Ya. Ya. Inilah tapi lihat. Komuni politik kok indah sesudah pun bermain mak. Iya, makasih Wak. Kalau pengertian money politik yang pertama, waraso itu positif, karena berdampak kepada kesejahteraan. Bukan itu mak. Eko lain lo leko. Apa money politik? Eko lain lo. Katiko kawan ko lata pilih lata duduk, oke nya bersih. Kita adu gagasan, adu konsep, adu segala macam. Oke lah. Nya duduk. Duduk kau kawan kau kan. Oke, duduknya kawan kau. Inya ndak lo bisa bermain seorang katikonya lah duduk le dong. Itu juga kelompok lo lah. Katikonya membuat sebuah peraturan, katikonya membuat sebuah aturan, katikonya membuat sebuah gagasan. Datang lo nan kucing ayah. Woi, kok ada pengusaha nan siap menerima piti kok. Anda usang kare-kare mana buat aturan tuh ha. Barangnya piti yang. Akhirnya imbasnya ke masyarakat balik sama Allah. Ya kan kalaulah kita kaji-kaji banana, berarti harus kita hilang cek negara sih mah. Batu ke cek roke gerong mati sado toko gulu. Ya kan? Baru generasi baru mulai itu sehat. kan enggak mau ada. Enggak, itu enggak lo boleh ada. Jadi artinya apa? Apa yang bisa kita perbuat sebagai masyarakat walaupun kecil? Iya. Demi bagaimana melahirkan para politikus yang benar-benar mengadu gagasan, mengadu konsep, tanpa money politik. Itu yang bisa kita buat ya sudah. Jadi kalaulah mereka duduk itu hal lain itu urusan inyola. Inyo nang kau nangguangnya sampai indah anyo di dunia dia kira kau terima karena tuh. Pasti akan nyokanai. Nah, cuma itulah makanya kita sampaikan kepada Dunsana Suara Minang TV. Kenapa masalah itu kita bahas? Apa tuh? Cindua tuh? Onde, nya lewat sih. Ayo awak mau tanya bawa cindu aja lewat. Jadi itulah kami kepada Dunsana Suara Minang TV Sadonyo. Kami memulai Iko agar kita sadar. Betul. Biarkan orang itu bermain di tingkat atas. Karena pertanggungjawabanku bukan hanya kepada masyarakat. Betul. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bagi si pemilih pun juga mempunyai pertanggungjawaban kepada Allah. Jangan umpamo Pak Pred membayar motwe. Suatu wak pilih Pak Pred. Rupa Pak Pred membuat caru di bawah dia. Tentu juga awak bertanggung jawab. Maka jangan semua piti orang. Gunakan hati dan nurani memilih caleg tuh. Masuk sekolah. Jadi masalah money politik kok. Le kan mojo ikut serta menerima piti baru milih atau maju tak gentar membela yang bayar. Maju tak gentar lah bela. Pokok kejujuran juga lah. Itu tanda lah gaya nah. Itu lah gaya tuh. Ya, nyo sadar. Tapi le enggak di muka piti diambil. Cucuk pilihan kita. Berarti ada pameo baru. Terima duitnya. Jangan pilih orangnya. Pilih sesuai hati nurani. Kalian enggak munafik lah orang. Itu money politiknya lah. Iya. Oh, itu rasaki mana? Itu peragian dena. Nah, doa penolak rasaki. Iya. Betul juga kata daet. Nah, mereka lah betul lah lu. Awak. Pasang si motor, awak lupa bawa. Iku ada lo kah? Ada dari warga Gonjong Rimo. Oke, lanjut. Tunggu. Berarti kita pemirsa Suara Minang TV. Ya, tadi sedikit ada gangguan. Oke, kita baca lihat. Jadi dari Desmanis. Assalamualaikum Pak Hos. Awak kak maju jadi anggota dewan bara kira-kira butuh biaya. Awak kalau Budes maju, awak siapkan dana. Jadi. Bagi kira. Tapi leka yakin Pak Hos kau. Kalau Budes maju, awak cari sponsor. Duduk cek di kursi. Nah, Mbak Budes, le nama Budes. Kita majuan Budes.
Dari Maison Henry, alhamdulillah. Suara Minang TV, suara orang awak. Mantap abangku host nan ganteng. Aku mama host kok. Terima kasih banyak Ijong. Dari Zasnau Feldi, nyimak Pak Host. Ya, terima kasih banyak. Dari Woi, Pak Ahmad Sosiawan, salam 5 jari dari Ambo, warga Gonyong Limo. Wah, itu tadi itu yang Ambo sampaikan tadi iya, itu. iya. Wah, Babayo Mak Ahmad Sosiawan mana? iya. Salam 5 jari dari Ahmad Sosiawan, Ahmad. warga Gonjong Limo. Caleg kabar? Caleg. Caleg ah. Mama Ma. Mama awak tu. Oh, isa. Mak Ahmad Sosial. Mak, beko bisik-bisik segitu di mana film nak? Bengkong. Bengkong. Oh, langsungnya buka tema host. Nah, dolai. Kini tuh politik. Iya. Muhammad Eka Suharna, mantap Minang TV pencerahannya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Baiklah. Terus ada Dewi Agam. Wah, ini dia jempol kok. Berarti mantap kok. Bintang lah, Bintang lah minta kami Ya. Satu ini mah. Satu jadi ya, dua tu pun jadi ya, kami tunggu. Terus jalan lama host. Ada lagi. Kabar Pimpret tadi yang bocor agak ada komen-komen Pimpret gitu. Komen Pimpret tadi nah. Ma Pimpret tadi komen kok. Itu nyala tak lewat Pimpret nah. Martin ABG asal bukan Ganjar. It's. Bapak ayo PRT mana? Tidak, itu berarti sesuai tuh. Politik harus jujur. Iya. Kan jurdil. Jujur, adil. Ya. Kan? Kita menghormati pilihan, jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Pak RT kan bukan tim sukses, Ya, ini hanya mau mengungkapkan pilihannya. Rizaldi, lawan money politik karena pembodohan, benar. Betul. Itu harus tuh Pak Pimpret tuh. Ya. Kalau ndak dilawan beko tanya ayo gitu sadola kok. Ya. Itu sih Maos. Banyak nanya komen tadi kok lah hilang deh awak masa. Oke, pemirsa Suara Minang TV sadonya. Balik kanan tadi Maos. Oke. Pemirsa Suara Minang TV, sekali lagi kami dalam program Halo Warganet menerima segala bentuk masukan-masukan, kritikan-kritikan terhadap berbagai macam pelayanan-pelayanan publik. Betul. Baik yang difasilitasi oleh pemerintah ataupun dengan pihak swasta. Nah, kita kembali ke topik yang tadi mengenai money politik. Kini tahun politik. Ya, betul. Mulai dari Februari ke Patang. Ya. KPU sudah mulai memperkenalkan partai-partai yang akan ikut serta dalam dari pemilu. 2022 lah pendaftaran partai politik. Tapi yang namanya kampanye pengenalan resmi dari KPU mulai Februari ke Patang. Nah, kita mengajak seluruh dunsanak Suara Minang TV hilangkan segala bentuk money politik yang mau memulai masuk ke dalam lingkungan kita. Jujur. Money politik ini ada implikasi sesuai apa yang kita bacakan tadi. Pertama, akan terjadinya korupsi. Kenapa? Efek dari money politik. Betul. Karena setiap orang yang mengeluarkan uang untuk mendapatkan tujuannya, untuk duduk, tentu nak balik lah piti lihat. Pasti. Lah banyak modal yang banyak modal keluar mah. Emang gaji dewan barangnya? Nggak lo banyak doh. Alun beko potong iuran partai. Alun non konstituen tiap hari kakan tuh. Pak, awak ikut proposal tinggi gila segunung kau Baca roh tuh. Tuh, pasal tanduk sana, tanduk sini, main panah main sini kan. Nah, salah satu adalah hilangkan itu dari lingkungan kita. Pilih sesuai dengan hati nurani. Ya. Dan jangan pernah kita RT ABG. Ada Mak Datuk ke gua? Ya. Atuk baru pulang dari manca dunia. Atuk baru pulang dari manca dunia gua Atuk. Tambah segar. Atuk. Oke, lanjut. Jadi hilangkan itu, kembali kita kepada hati nurani kita ketika memilih. Walaupun kita memilih tanpa dasar uang, ketika yang kita pilih mereka bermain, tanggung jawab kita sudah selesai. Sudah lepas. Ya. Tanggung jawab kita sudah lepas. Biarkan dia bertanggung jawab kepada kita dan juga kepada yang di atas. Yang di atas. Nah, itu yang pertama Maos. Selanjutnya Maos, kok Maos yang
Ambo danga-danga dulu Maos kayaknya pernah anak caleg. Oh lambo. Ala lamo. Kalau kene. Tapi kalau Ambo pengalamannya Maos, apa Ambo almarhum Maos. Iya. Itulah Samoyo tuh, Samo pengalaman. Jadi makanya awak katuan kadang-kadang moni politiko di satu sisi kita setuju. Karena kenapa? Ini Iko Pak Fred. Kalau kita mau sedikit generalkan. Ya. Di dalam setiap perjuangan mencapai sebuah perjuangan tetap kita butuh dana. Iya, betul. Cuman persoalannya adalah dana itu dimanfaatkan untuk apa? Itu yang yang akan berubah. Iya. Baranalah kepintaran kita, baranalah dunia mengakui kehebatan kita. Iya. Kalau kita tidak punya sumber daya, dalam hal ini adalah dana untuk berjuang tetap juga akan susah. Nah, tapi tunggu dulu, jangan karena ya. Awak baru nasihat lo menanggapi ini dong. Jangan lah, begitu ya. Contoh, kita membeli atribut, pitih kan? Iya. Kita membeli bendera, pitih kan? Pasti. Kita mau sosialisasi di media, pasti. Pitih kan? Pasti. Pak dolo orang tibu ke Pemret, area Suara Minang TV, Pak Pemret masuk nambo barang kepeng ke pitih kan? Pasti. Itu tidak membayar untuk membeli hak suara. Membuat alat peraga. Betul. Itu pasti. Tetap ada uang. Pasti. Jadi artinya adalah uang itu yang dimaksudkan di dalam sebuah perjuangan itu adalah benar-benar uang yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional. Betul. Bukan untuk membeli suara. Betul. Tapi dalam konteks bersosialisasi. Betul. Setiap apa yang menjadi konsep kita kepada betul. Masyarakat. Itu sebenarnya. Ya. Tapi kalau pitih yang dianggarkan apa nih yang dan bawa koran lah, baliho lah mengapa coba iya langsung. Iya. Ke masyarakat. Akhirnya itu yang salah. Masyarakat membeli kucing dalam karung. Itu yang salah. Iya. Itu yang salah. Itu Ambo setuju Maos. Jadi ya. Kiko, sebenarnya yang awak harus imbo pertama kali adalah bukan masyarakat. Ya. Para calon. Inyo harus sadar. Ketika inyo kaman calon, iko piti kaluan ndak akan balik. Harusnya itu yang nyo tanamkan. Diikhlaskan. Ikhlaskan itu. Bagian daripada perjuangan. Bagian daripada perjuangan. Ibarat kuliah, ambil uang kuliah lo. Ambil uang kuliah lo. Lah dapat sarjana go. Baru. Wah, mah itu. Memetik gitu akan. Memetik hasilnya. Nah, cuma kadang-kadang itu nan hilang Maos. Jadi pada calon kok akhirnya ketika para calon memulai itu masyarakat terpancing ya itu betul kata mah dulu ayam daripada talu. Iya. Baliknya kasih nanjuan ya nak. Nah. Jadi kadang-kadang berarti kan mindset harus dirubah. Mindset itu maka kita tadi aja kini masyarakat. Muncul pertanyaan Pak Fred. Jadi. Caronyo negara ya sistem ya seperti teman-teman KPU kah? Ya. Atau negara lah secara umum. Caro merubah mindset para calon-calon legislatif go indak panganannya nak kamu beli suara gitu. Nah, betul-betul hanya menjual gagasan, menjual konsep. Ya. Menurut Pak Fred yang bagus sistem itu gitu. Iko dulu berita baru Maos. Ada. Kalau dulu 2029 2000 ampe itu sistem pemilihan kita kok proporsional terbuka. Jadi awak jale sianan kawak pilih. Oh kini lah putih. Lah kau kan? Menggeser-geser lo balik kata tutup. Jadi sepertinya money politik kok kan bisa hilang gitu loh. Tuh ketua partai nang kenyang akhirnya oke lah ini ndak bermain politik dengan masyarakat. Berarti kok di dalam internal caleg mau bercakap betul. Itu kan akhirnya kan jual bali itu juga tuh. Ya. Ada yang kado dua barang bayi ya. Kok ada bayi yang sekian duduan dan. Tapi mudah-mudahan ndak lah. Kok makanya itu apa yang mau sampaikan tadi cara mindset awak baru tadanga kapatang membaca berita kadi berubah lo pola pemilihan kau lihat akhirnya money politik kau tidak akan selesai di masyarakat hilang di ini nyoba cakak ya berarti letak karena Maos anggota KPU ya nan kanetang kok OTT gara-gara apa tuh itu money politik tuh hampir tiap periode anggota KPU sadonyo tuh ya kan jadi memang ibaratnya kok lingkaran setan kok Maos zaman da Zendra nenda adonan masuknya aja
Iko lingkaran politiknya tak Ya. iko. Kalau ndak di KPU kan naik, partai politik kan naik. Kalau ndak partai politik kan naik, caleg kan naik. Kalau ndak caleg kan naik, masyarakat kan naik. Bah itu saya lihat tuh. Kan lingkarannya itu saya tuh. Ada efek yang wak rason gini nah, yang viral pasti itu adalah akibat daripada permainan-permainan masa lalu yang kurang yang kurang baik yang kita sebut dengan money politik. Iya. Terlepaslah dari persoalan politiknya, kita menyinggung hukum oleh Menko Info gini gua. Iya. Sampai 8 triliun tuh. Pasti itu kan akibat ada sebuah akumulasi perjuangan masa lalu tuh kan. Pasti. Ya nah. Tidak hanya itu. Bukan hanya sebuah kesempatan saja. Tidak. Tapi karena memang ada akumulasi perjuangan dari masa lalu yang begitu mahal, tentu ada kesempatan tinggal nampak seketik egang. Ya. Labara banyak menteri yang kan Ya, jadi kita bukan melihat persoalan politik ya. Kita tidak karena melihat persoalan berbagai politik. macam narasi yang muncul di media. Iya. Oh, gara-gara mencalonkan si Anu, akhirnya dicuki-cuki. Itu Nggak masuk ada. Masuk lah, Yang kita bahas kok kan money politik yang masalah hukumnya lah. Masalah hukumnya. Nah, jadi coba bayang tuh. Ya. 8 triliun coba bayang tuh. Nggak kemungkinan nyo seorang ke mobil itu. Pasti ada orang kaya. Kok ada Fred di bagian subsistem itu dapat Fred mah. Ini ibarat gurita atau cumi-cumi kok. Kaki banyak kok, kepala cie. Waang dan kendalikan ang kerajaan kok ang suka. Itu pasti ada efek. Itu akibat dari apa? Akibat masa lalu tadi. Akumulasi daripada perjuangan-perjuangan dengan biaya-biaya mahal di masa lalu gitu. Itulah yang harusnya dirubah mindset dari awal itu tadi yang kita katakan. Ya. Para calon-calon kami menghimbau hilangkan dulu dalam pemikiran bahwasanya uang yang akan kalian keluarkan ketika mencalonkan diri harus balik. Ya. Pernah dengar maos dulu kan barat tahun yang lalu kali pemilu ada caleg nan stres barat 7 juta pitika luar ndak tadudu akhirnya gilo masuk rumah sakit jiwa ada nan dipasung ada nan segala macam. Nah harusnya hal yang seperti itu harus siap dulu secara mental. Kalau enak pastinya akan bermain money politik balik ya. Jadi 2004 untung awak dah gilo itu. Awak nak minta itu doh. Makasih gitu. Makasih gitu. Pilih ada pakai begini. Ada pakai gitu ya. Oh, pangkalan ojek tuh. Ya. Masih dirasakan sampai sekarang. Masih. Nah, jadi itu yang kita berharap. Ya. Jadi selain kita menghimbau masyarakat Dunsana Suara Minang TV, kita juga menghimbau kepada para calon. Ya. Jangan pernah berpikir uang yang Anda keluarkan untuk proses pencalonan Anda harus Anda kembalikan. Untuk bisa kembali dengan cara apapun yang Anda lakukan ketika Anda duduk. Kapan paralu? Kapan paralu pada saat awak duduk? Enak. Kita wakafkan gaji kita tuh untuk masyarakat. Iya. Ada loh kini itu yang punya konsep seperti itu, berjanji. Cuma enggak banyak dong. Oh enggak, enggak banyak cie-cienya. Itu mungkin cie yang enggak cie-cie. Kalau tunggu dulu Mas. Kalau gaji nya enggak banyak ada Mas. Tunjang si kokonan banyak Mas. Itu bisa jadi. Nah, tapi Allah ada punya niat kan bagus. Itu ya bagus. Contoh Pak Pret pemilihan RT di lingkungan. Tentu Pak Bret madu gagasan dengan beberapa calon lain. Siap. Terakhir kata kunci, kalau ambo apa ibu pilih insentif dari Pemko itu kembali kepada masyarakat. Apa dari Pak Bret? Kalau itu ambo memang setuju. Kan bagus tuh kan? Dan memang ada beberapa anggota dewan baik di tingkat provinsi maupun kota Batam itu yang bercaleg memang seperti itu. Bagus. Ada tuh. Bukan hanya di Batam, di daerah kota lain pun ada juga seperti kan? Itu. Itu bagus tuh. Nah, itu berarti memang punya mindset di awal. Ada ndak kembalian piti nanalah dan kalau satu dan kedua mereka ada aja orang. Nandek maraso kehidupannya lah datang lah tenang. Iya. Oke. Sementara kemampuan pemikirannya masih banyak yang perlu dituangkan dalam sebuah kebijakan yang lebih luas. Kini nyo punya prinsip, inyo ingin menjadi calon legislatif, ya nak. Tapi memang murni pingin
apa yang ada di kepalanya akan dituangkan demi Masyarakatnya Nah, membuat suatu perubahan, sebuah terobosan. secara prinsip ada anak lama keraja, ala minantu, bini dapu ele berasok ya. Berasok jo. Mengalah kadi Nanden tinggan untuk anak bini den lah salah Cukui. sayo. Tu alai gitu. Piti den banyak nak ada guna le dah ya kan. Tu alai gitu. Nah. Lebih rancak itu dimanfaatkan untuk masyarakat. Masyarakat. Ada yang mempunyai prinsip seperti itu. Cuma Cie. indah lo banyak aduh. Cie. Kok seluruh anggota dewan Oi. dan partai politik di Indonesia aku punya pemikiran seperti itu. Hilang korupsi kok. Tanang. Negara awak. Indah ada di PPATK Laporan transaksi keuangan yang TPPU. Apa namanya yang Mencurigakan. dari Pak Mahfud berat 3.300 sampai 49 triliun. Ada tuh nah. Enggak ada tuh doh. Yang 8 triliun pun enggak ada tuh doh. Terus bertanya kaprek cek. Iya. Bila kira-kira mimpi kita yang sangat ideal tentang negara, sistem kenegaraan kita tuh betul-betul membuat masyarakat tuh apa gitu. Nyo giko mak. Hukum ko kadang-kadang dulu lo maju selangkah maliang daripada penegak hukum. Ala dibuat celah hukum tuh mempersempit ruang gerak. Aduh, ju celah baru yang nyebuat. Nyo cadia lah nyo. Dia loh. Jadi memang betul tadi. Ya. Hati nurani itu terpulang daripada masyarakat dulu. Dan caleg. Ketika dua komponen itu mulai berniat, takkan ada uang yang harus aku tarik kembali ketika aku duduk dan aku hibahkan semua apa yang telah menjadi tujuanku. Kama Pak Yayat. Kalau itu terjadi mak, jangankan caleg, masyarakat pun akan mendukungnya. Insyaallah. Calon. Terus yang kedua, Fred, berulang kali juga kita harus menyampaikan, bukan hanya kepada caleg, kita juga meminta kepada masyarakat. Iya. Jadi pegunalah hati nurani. Iya. Pilihlah orang yang benar-benar. Halo. Pilihlah benar-benar yang sesuai dengan nurani kita, yang tidak pernah memperjualbelikan suara, yang tidak pernah mengiming-imingkan sesuatu, ya kan? Jadi nan salah mogo yang terjadi ibarat orang Batapua dua balah, Fred. Jadi berbunyinya nan si caleg pingin membeli suara, nan masyarakat pingin menjual suara. Yo kok dorang lagi atu balai, ya kan? Akhirnya Batapua dua terjadilah itu transaksi. Tapi kalau sebaliknya, jika caleg ingin membeli tapi masyarakat menolak, nak kena barang ada. Dan sebaliknya juga, kalau ada masyarakat nak kama minta pitih, si caleg nak namu indak juga doh. Nah, itu yang awak sebut supaya jangan sampai muncul mutualisme itu terjadi gitu. Jadi lingkaran setan itu yang harus kita hilangkan. Kita putus mata rantai itu dulu. Di satu sisi kita putus mulai dari masyarakat, kelompok pemilih, karena itu yang utama. Dan kedua, baru kita mulai dengan caleg. Caleg-caleg kok harus diingatkan. Satu, mereka Pak memperingatkan caleg itu dengan mungkin pemerintah kah, KPU kah dan segala macam memberikan pemahaman justru para calon legislatif lah yang menjadi garda terdepan memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. No money. No money politik. No money politik. Nah, jadi caleg itu kan sebenarnya orang pintar kok. Pintar. Orang yang mengklaim, orang yang mempunyai sebuah kemampuan dan dari sisi apa saja masuklah menjadi pingin menjadi anggota dewan. Nah, jadi Inyogo dengan segala kemampuan SDM yang dimiliki harusnya menjadi garda terdepan supaya jangan terjadi money politik. Kalau masyarakat minta, Pak, kalau Pak minta
Maaf, Mbo. Iya. Berikan pemahaman itu. Betul. Betul ya kan? Betul. Harusnya seperti itu. Karena awak tidak bisa salah masyarakat dah. Betul. Kadang-kadang ikogo menjadi sebuah simbiosis mungkin karena memang kehidupan. Iya. Ekonomi masyarakat Indonesia kok tidak elok saja. Tidak elok sadonya dah. Tentu orang yang berada di level terbawah, tentu itu dipikir lo. Pari dan utamakan dulu ya. Piti ya tidak ada orang. Anak kebaca kak kayak orang di atas tidak ada. Jika seandainya para calon legislatif juga menolak permintaan masyarakat kalau untuk membeli suara, dan mau menjadi garda terdepan menghapuskan money politik, awak yakin itu akan menjadi sebuah simbiosis mutualisme yang baru, yang positif, ya kan? Nah, otomatis apa? Pada saatnya berkarya memikirkan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, otomatis orang yang kelas bawah tadi itu naiknya kate, strukturnya naik, stratanya naik, ekonominya pun mulai tumbuh. Itulah kira-kira sederhana. Tapi bungkuih money politiko banyak. Ya semangat kita tembak lo, bungkuih money politiko banyak. Makanya kecewa. Apapun namanya, jangan. Makanya kecewa. Wah yakin dan percaya pasti ada penjelasan atau pelatihan kah dari partainya atau dari segala stakeholder apapun lah namanya untuk kepentingan negara. Nah, pasti selalu menghimbau persoalan jangan ada money politik. Jadi maksud awak para caleg butuh sebuah kesadaran kolektif, kasadonya berpikir kita ndak kembali suara dah. Oke, kalau itu betul berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Ada lo tiang yang menghambek cik lema. Partai politiknya mak. Itu ndak kan kalau nanti kita mak. Caleg iko inyo ndak akan membeli suara masyarakat, pemilihnya tidak. Tetapi inyo di internal bataruang mak. Tentu inyo bercakap lah inyo. Inyo bercakap sama inyo, akhirnya inyo mencari lo piti dan balik bara aden untuk duduk nomor urut di karate suara. Jadi kasudahnya kita tutup aja diskusi kita ndak selesai negara. Indah, nyo ada ciri. Tunggu dulu. Itu ndak kecen. Kita apa yang bisa kita lakukan? Jadi ndak usah kita pikir yang lain. Apa yang bisa kita sampaikan? Sebenarnya pemerintah itu adalah punya jalan. Kau kita lagi tahu mak. Pemerintah mulai menaikkan anggaran untuk masing-masing partai politik. Ya kan? Itu salah satu langkah untuk menghilangkan money politik. Ya, karena ada sumber dana dari partai. Ada sumber dana dari pemerintah selain iuran-iuran dari anggota-anggota yang telah duduk di partai politik. Itu salah satu. Yang kedua, pemerintah sudah mulai mengikat setiap transaksi apapun bentuknya keuangan yang melibatkan anggota dan segala macam termasuk partai politiknya itu harus mulai transparan. Itu harus ada. Itu harus dimulai laporan harta dan kekayaan dan termasuk transaksi keuangannya itu harus ada. Makanya kasus-kasus Sapatangko yang 349 triliun terbukanya, yang 8 triliun terbukanya. Nah, itulah yang kita himbau partai politik, calon dari partai politik dan masyarakat, hilangkanlah money politik kau. Kalau sudah membawa kau, mudah-mudahan sadar ya nak. Mudah-mudahan sadar. Wah ambuh dari siko. Karena lah banyak instrumen yang nyebut dari pemerintah untuk menghilangkan money politik itu terjadi di dalam sistem demokrasi kita. Pelaku penindakan instrumen pelanggaran instrumen hanya main politik lah. Indah lah kan salah saya jadi. Contoh pemohonnya, jujur saja Pak Mahfud. Apakah memang baru ke akhir-akhir awal pemilu ini bersuara kok? Dulu enggak tahu nyawa sodo 349 triliun kok. Pastinya tahu. Masa tiba-tiba saja tahu? Enggak mungkin. Itu bagus gini buka ya. Itu berarti ada lo unsur politik yang bermain di sini kan. Asal ABG ya PRT ya. Iya. Asal Bapak. Mak baca dulu kok mama lah baca kok.
Alah bacolah. Pedas, Ucun. Masya Allah dari Alvaro, mantap luar biasa. Terima Semoga kasih Suara banyak. Minang TV bermanfaat untuk masyarakat Kota Batam. Amin. Ya rabbal alamin. Dari Sultan Malim Dunsu, jam 10 on the way SMKP Pak Os. Nyanyi lai. Menyanyinya lah. Ya, kau sudah kau lah selesai kau. Ini taraga TTP, Ya. nak TPPU kok. Tetalu Pinang. Talo Pinang, TTP Talo Ya. Pinang ya. Sudah itu dari Delmaskar Naroslayo. Ya. Money politik bisa hilang jika ada undang-undang yang mengatur jika terbukti melakukan money politik, caleg di dapilnya harus dinyatakan gugur. Batu ya Pak Del. Itu betul tuh. Ya, betul. Harus tuh. Jadi ketika walaupun nyola pilih ya, tapi pada pelaksanaan nyo kampanye nampak indikasi money politik, Setuju. gugurkan langsung. Itu harus. Cadi orang Solo kena. Solo ya udah ya. Ayo tuh. Tadi udah ada orang Gonjong Limo, kok ada lo orang Gonjong Limo sana tuh. Sana tuh. Iya. Terus ada lagi. Pak PJ. Aja. Hadir dari Pekanbaru. Kita minta talam durian tadi nak. dia. Talam durian. Talam durian. Jangan lupa besok talam durian kita Pak PJ. Ya. Tuh. Lanjut. Semoga lancar urusan dan selamat kembali ke Batam. Amin. Oke, pemirsa Suara Minang TV, berdebat tentang hal itu tidak akan pernah bisa berakhir. selesai. Nggak akan berakhir. Memang sebegitu rumitnya sistem di kenegaraan kita gitu Sistem ya. pemerintahan kita, Ya. sistem demokrasi Betul. kita. Ya, jadi agak sedikit memang rumit. Memang rumit. Cuman paling tidak marilah kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Betul. Untuk selalu berusaha apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk negara go. Betul sekali. Hal yang tidak kini go, karena memang dalam waktu dah kayak pemilu, ya kan? Ya. Salamu go apatis terhadap semua janji-janji sehingga membuat indah respect dengan pemilu. Iya. Itu kini go gunakanlah hak pilih itu. Gunakan hak pilih dengan benar. Pialado kecek ulama kadang gitu, Iya. keceknya jika orang baik diam, Iya. maka siap-siap dipimpin oleh para pengkhianat. Jadi apa-apa bundo-bundo Iya. yang lah punya hak pilih merasa apatis, Hilangkan. hilangkan itu, Hilangkan tetap itu. gunakan hak pilih itu. Karena tujuan untuk merubah sebuah demokrasi ini berjalan Tetap. dengan baik awalnya dari kita. Betul. Biarkan mereka baik itu partai politik, baik itu regulator, baik itu operator, biarkan mereka bermain. Tapi kita sebagai masyarakat tetap yakin dengan pilihan kita, hati nurani kita, hilangkan semua money politik. Karena kita sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Oke, pemirsa Suara Minang TV sadonya semakin ketek suaranya. Alah, ndak teraso kok do. Hah? Lah ketek Alah, lah soro. Kok tiba di kafe lain nak takalo punya kafe lampu mati je. Lampu mati kata kan. Tapi itu tadi Ya. kita dapat tiga kesimpulan sebenarnya. Ya. Yang pertama, pilihlah sesuai dengan hati nurani. Betul. Yang kedua, hilangkan sikap apatis dan gunakan hak pilih Anda. Benar. Karena itu merupakan Ya, tanggung jawab dan kewajiban kita bersama. Betul. Yang ketiga, khusus kepada penyelenggara, partai politik dan juga Para para caleg. calon. Jangan pernah lagi menganggap Berpikir. masyarakat bisa dibeli dengan uang. Ya. Lah jadi. Lah jadi masyarakat Boleh ini. saja ada Suara Minang TV. Dah ada le dah. Pokoknya kalau Suara Minang TV manggas kok langsung nyekatan buwe taruy, agi taruy. Gas. Gas kata kan. Enggak tahu Oke. gas LPG lah nak. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tidak terasa sudah 60 menit karena kita kan on time tadi On jam time 4, iya ya. jam 8. 60 menit kita sudah bercengkrama, bersendagurau, tetapi tetap mempunyai sebuah nilai edukasi, Bobot. nilai bobot yang cukup tinggi. Walaupun tadi kita agak bestakak lah betul, setengah. ya sasa ngoau lawan Pak Fred Yona. Tapi kita berdebat bukan membuat sebuah bentuk pertengkaran. Ya. Kita mengedukasi masyarakat Ya, bahwasanya money politik itu harus hilang dalam sistem demokrasi di negara kita. Oke, lah Fred. Alah. Lah. Ya terakhir sekali lagi kami seluruh kru Suara Minang TV meminta kepada Dun Sanak Sadonyo jangan lupa untuk memfollow
fanpage Ya, Suara Minang TV dan juga bukan subscribe. akun ya. Bukan akun. Bunda, bukan caleg ya. Bukan caleg, Ya. bukan follow akun fanpage Suara Minang TV dan subscribe channel YouTube Suara Minang TV. Betul. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat Dunsana kerabat baik di Batam, di manca Indonesia dunia, maupun di manca manca dunia. Kau deh gara-gara kameramen kau manca dunia kau lah menjadi tagline Viral. kita baru kau nampak kau. Jadi Pak Aus, balai kau gitu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tidak terasa sudah lebih 60 menit kita bersendagurau dalam program rutin kita setiap Ahad malam, yaitu Halo Iya. Warganet. Halo Warganet. Seperti yang kami sampaikan di awal, bahwasanya program ini adalah sebuah program di mana kita menerima segala bentuk komentar-komentar, Betul. masukan-masukan, Betul. baik yang positif maupun yang negatif, Betul. terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan kita Betul. masing-masing. Betul. Nah, pemirsa Suara Minang TV, tidak terasa pada edisi kali ini kita berbicara tentang persoalan money politik, karena memang sudah mendekati daripada tahun-tahun politik Sudah itu memulai sendiri, tahun politik. dan perlu kita lakukan edukasi yang positif Harus. sehubungan dengan hal money politik itu. Betul. Gitu. Ah, ah. Nah, kami Olku Suara Minang TV, Safril Bahar, Dan saya Fred Azonsa mengucapkan terima kasih banyak kepada Dunsana Suara Minang TV Sadonyo yang telah mengikuti diskusi kita pada malam kini di program Halo Warganet. dan minta maaf kami jika adonan dari tadi talantuan dek naik, Ta- talando dek dek turun. turun. Nah, kalau lupa bantu Ayo, itu. lupa Pak. Ya. Kok salah takato, salah muncul takatoan. Ya, ya. Tentu kami minta maaf. Betul. Dan kami mohon izin pamit undur diri dari pemirsa Suara Minang TV Siap. Sadonyo. Kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.